kan? Baca Yohanes Itu. 12:48, Bu. Itu loh Bang Juma. Kita mau selamat Bang Juma. Bukan hanya Bang Juma aja yang selamat. Bukan aku aja yang selamat. Tetapi kita seluruh umat manusia ini jangan ada yang tertinggal. Itulah kehendak Bapa. Makanya kita harus menuruti hukumnya. Kalau engkau sudah menuruti hukumku, engkau sudah mengasihi aku. Kan katanya Bang Juma. Aku sekarang udah pintar Bang Juma. Aku sekarang penginjilan murni ini Bang Juma. Aku nggak mau lagi aku lari-lari ke negatif ya. Sekarang Yesus sudah mau datang Bang Juma. Jadi pengabaran ini, hukumnya ini harus kita tegakkan di muka bumi ini. Agar kita saling mengasihi. Agar jangan ada saling membunuh, saling menghancurkan. Tetapi kita saling mengasihi Bang Juma. Jangan ada orang kelaparan Bang Juma. Kasihan kan anak-anak itu karena politik. Mereka saling bunuh pemimpin-pemimpin itu. Jadi anak-anak itu dibomlah rumahnya. Kasihan mereka nggak makan Bang Juma. Hanya roti, sepotong roti aja. Dia susah mendapatkannya. Karena apa? Karena kedegilan para pemimpin itu Bang Juma. Makanya dikatakan Tuhan jangan membunuh. Supaya kita saling mengasihi, saling membantu negara satu dengan negara lain. Salinglah dia menopang. Maka terjadilah kebahagiaan. Itulah kehendak Bapak itu Bang Juma. Gitu dia. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bu Darni, hukum yang datang kepada Bani Israel itu ada memang hukum yang baik, hukum positif kepada Bani Israel tapinya. Yesus datang Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mau kurang apa lagi seorang wanita Samaria yang datang kepada Yesus memohon? Kurang apa lagi? Yesus sampai mengatakan imanmu besar ibu. Tapi Yesus masih mengaminkan kalau wanita itu hanyalah seekor guguk. Tuhan, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Tapi wanita itu mengiyakan, betul Tuhan Yesus. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Coba, kaget Yesus. Wow, keren ini. Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengaminkan perkataan wanita tadi. Kalau di luar Yahudi, itu adalah pemakan sampah dan disebut sebagai asui. Makanya anak ibu itu sembuh. Kalau orang yang sesaman Yesus, kalau orang yang berbicara langsung dengan Yesus, bertatap langsung dengan Yesus, masih dianggap Yesus itu sebagai guluk-guk, lalu ibu ini siapa? Hanya karena asumsi 10 hukum itu untuk Bani Israel. Oh tidak, itu dulu Bang Suma. Sekarang untuk dunia, mana buktinya? Ini, mana ada yang kayak gitu-gitu. Yesus mengajarkan di dalam Matius 28 nomor 19. Apa yang terjadi di sana? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Menjadi hamba atau menjadi murid? Kalau menjadi murid, ya berarti harus mendengarkan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus kepada siapa? Kepada seluruh dunia atau kepada umat Israel yang sesat dari umat Israel? Iya, yang sesat dari umat Israel awalnya. Berarti murid yang benar, murid yang tulus, murid yang sesungguhnya mengakui Yesus gurunya diutus hanya untuk Bani Israel saja. Sementara Anda mengaku murid tapi melakukan dua kesalahan. Pertama, murid yang justru menyembah kepada guru. Yang kedua, menolak pengakuan gurunya yang mengatakan aku diutus hanya untuk domba Israel. Anda tolak dua-duanya. Berarti Anda ini apa? Sudah kugambarkan tadi. Ibu adalah orang yang hidup di luar kampus UI. Tapi Anda kemudian melebih-lebihkan keadaan. Ibu cetak baju sendiri alma mater UI. Ibu cetak sendiri kemudian sepatu seragam UI. Untuk apa? Supaya saya ini mahasiswa UI loh. Kita tidak boleh meninggalkan hukum-hukum, aturan-aturan tata tertib Universitas Indonesia loh. Karena kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan ijazah loh. Itu mimpi. Itu mimpi. Makanya hukum Tuhan itu tidak berlaku kepada orang lain di luar Bani Israel. Tuhan akan memberikan hukum sebagai kabar gembira, sebagai penghibur kepada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Muhammad disebut rahmatan lil alamin, litubayyina lin nasi. Itu baru tepat.
tepat. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirim seorang penolong lain agar dia mengajarkan segala hukum-hukum. Nah sekarang kalau kita berbicara segala hukum-hukum, keteteran Kristen ini, contoh misalnya syarat sah nikah di Kristen itu apa, syarat-syarat pembagian harta warisan di Kristen itu apa, keteteran orang Kristen, berapa syarat wanita bisa dinikahi dalam Kristen, bagaimana kemudian hukum militer di Kristen, bagaimana hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu. Karena Yesus mengatakan dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Dan itu hanya ada di Islam. Hukum ibadah, hukum muamalah, akhlakul karimah, hubungan kepada Allah, hubungan kepada sama manusia, kepada makhluk, pada yang lain. Itu diatur segala macamnya di dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad tidak mengarang. Kalau Nabi Muhammad itu mengarang, maka akan mengalami seperti penulis-penulis Bible Anda. Direvisi. Salah terjemahan, kemudian tidak sesuai dengan zaman dan seterusnya. Tapi Al-Quran, seorang diri beliau hidup di zaman jahiliyah, memberikan aturan-aturan hukum. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? Coba Anda teliti lagi deh. Apakah itu berkesuaian dengan ajaran Yesus atau ajaran Kristen? Ajaran Kristen atau justru berkesuaian dengan ajaran Islam? Kita lihat pelan-pelan. Yesus mengatakan begini. Apa? Ayat apa, Bang? Sabar. Bang Juma. Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, berarti yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Sementara Paulus, Lukas, penulis kitab Wahyu, semuanya mengaku bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus sudah pergi. Yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Penghibur, seorang penolong. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, kenapa dikatakan dia akan menginsapkan dunia akan dosa? Karena seluruh dunia sudah merebak ajaran yang mengajarkan penyembahan terhadap Yesus. Makanya dikatakan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Nah sekarang, ketika kita melihat siapa yang memuliakan, orang Kristen atau orang Islam? Kedua, ketika dia mengatakan Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dinyatakannya. Artinya antara Al-Quran dan Bible itu bersumber dari yang maha mengetahui. Bisa kita lihat dari sekarang. Apa yang diterangkan Al-Quran? Kata Yesus, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang diterangkan Al-Quran? Hal-hal yang akan datang. Semuanya diterangkan Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang baru ditemukan hari ini ternyata sudah ditemukan 1400 tahun. Berarti pada saat pewahyuan Al-Quran oleh Roh Kudus kepada Roh kebenaran, hal yang diwahyukan itu menceritakan tentang hal-hal yang akan datang. Dan itu betul. Contoh embrio, sidik jari, api di bawah laut, laut kemudian terbagi dua, lapisan 7 atmosfer, lapisan bumi, diceritakan semuanya oleh Al-Quran. Berarti pada saat Al-Quran diwahyukan, Al-Quran sedang menceritakan hal yang akan datang. Maksudnya hari ini sudah kita bisa lihat. Nah, yang terpenting kemudian Bu Darni, Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku. Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa dalam Al-Quran, adakah jelek di sana? Tidak ada. Di kitab Anda ditampar, diludahin, ditonjok, digantung, apalagi ditombak, ditelanjangin. Itu kemuliaan. Menurut ibu itu memuliakan itu? Aku ditelanjangi. Ditelanjangi Aku, Bang Yesus Juma. itu. Iya, silakan. Iya, udah ya, Bang Juma. Tadi seorang penghibur akan datang, yaitu siapa? Kalau di kami Kristen, seorang penghibur itu akan diam di dalammu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus ini adalah mengajarkan kita agar kita selalu melakukan kebaikan dan kebenaran dan menuruti hukum-hukumnya. Itulah Roh Kudus. Bukan menukar hukum ya, tapi menuruti hukum-hukum. Nah, yang pertama tadi, seorang penghibur itu akan datang, yaitu Roh Kudus yang mengajarkan kepada kamu di dalam hatimu agar melakukan kebaikan. Tidak mati, Roh Kudus tidak mati ya Bang Juma, tetapi Roh Kudus itu diam di dalammu selama-lamanya katanya. Kalau mati berarti batal. Udah, nomor 2. Siapa yang memuliakan Yesus? Kalau dimuliakan, adakah manusia dimuliakan Bang Juma? Bang Juma yang ganteng? Nggak ada kan? Yang dimuliakan hanya Tuhan. Nah, kami memuliakan. Kalau kalian mengejek-ngejek, Yesus digantung di tiang jemuran. Yesus keluar dari lubang vagina. Yesus menenet. Weh, weh, kata si blokir. Baru apa lagi? Yesus dipukul, Yesus disalib. Apa itu? Ya memang itu sudah nubuatan kan kata Yesus. Nah, jadi kami memuliakan dia, maka kami menunggu kedatangannya dan selalu berdoa kepadanya agar kami diselamatkan, agar kami diturunkan Roh Kudus, agar kami tetap berada di dalam kebenaran. Al-Quran ada abad 8. Jadi abad 8 ya, Al-Quran baru ada. Nabi Muhammad ada di abad ke-8. Tetapi ciptaan ini, laut bertemu dengan dua rasa kan gitu. Itu sudah ada. Baru Al-Quran mencatat. Termasuk itu menyalin. Kan gitu Bang Juma. Karena Al-Quran ini kan abad ke-8 ada. Dunia ini sudah ada ratusan ribuan tahun yang lalu. Baru Al-Quran ada. Bisa aja ditelusuri, ditulis. Nah, itu begitu Bang Juma. Jadi sudah 3 ku jawab ya Bang Juma. Jadi roh penghibur itu tidak cocok kepada Muhammad. Karena Muhammad Bang Juma tidak selama-lamanya diam di dalammu. Tetapi dia mati. Kalau Roh Kudus hidup selama-lamanya dan bekerja di dalam hatiku selama-lamanya. Sampai aku apa? Sampai aku tiada. Begitu. Jadi yang ditepatnya di dalam Yohanes 16 itu adalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Bukan manusia biasa Bang Juma ya. Ah gitu doang. Silakan. Oke. Jadi Anda mengatakan Anda di dalam diri Anda itu ditemani oleh Roh Kudus. Itu keliru besar. Kenapa dikatakan keliru besar? Di dalam Yohanes 16 itu dikatakan begini. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti kalau dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan Roh Kudus itu menurut Kristen itu Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan menunggu instruksi dari Tuhan yang lain? Itu dulu. Ia kemudian dikatakan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi dia seperti kurir. Apa yang didengarkan dari bos itu yang disampaikan. Itu hanya berlaku kepada malaikat Jibril dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Kudus adalah Jibril, roh kebenaran adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menemani kami adalah apa yang diajarkan. Itu yang menemani. Bukan berarti oknumnya kayak hantu menemani orang. Bukan. Al-Quran yang menemani umat Islam sampai akhir zaman. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena Al-Quran itu berasal dari Roh Kudus. Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana? Allah mengatakan begini, bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus ini menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Al-Quran sampai kepada roh kebenaran, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarkan itu, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan agama Kristen. Lukas menuliskan kitab Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Coba. Jadi Lukas melakukan penyelidikan. Setelah aku menyelidiki, maka aku menyusunnya kembali untukmu Theophilus. Bang Zuma di Bennett di report. Bang Juma.
Oh. Di report Bang Zuma akan bangkit di detik Menit ketiga. Sabar. Di Mantap. hari ketiga, Bang Juma akan bangkit di hari ketiga, bisa kak? Kalau Bang Zuma kami hanya menit ketiga, Bunda Darni. Oh, ketiga. Tidak harus 3 hari. Ini intermezzo dulu ya, Bu Darni. Silakan. Kalau di nama-nama firman Allah dalam Al-Quran itu kan Al-Baqarah, An-Nahl gitu kan, An-Naml. Nah, kalau julukan Yesus, kenapa dia kok benda-benda mati dia ya? Kayak batu gitu kan, atau pintu gitu. Kenapa kayak gitu julukan? Ya. Ini gurunya udah datang. Gini, batu itu kan diibaratkan kekuatan, pelindungnya, ya itu dia. Maka diibaratkanlah batu itu Yesus, kekuatan itu gitu. Batu itu adalah kekuatan. Pintu itu kalau kita buka kan kita masuk. Nah, kebenaran itu kalau udah kita buka, Roh Kudus itu kalau kita buka dalam hati kita, maka kita masuk. Itu sayang. Nah, itu dia, ya. Oh, jadi setara batu Silakan, dan Bang setara Zuma. pintu ya. Silakan guru. Bukan setara, karena Ya, ya. itu diumpamakan gitu loh. Gitu. Guru, assalamualaikum. Lanjut, tafadhol. Iya. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai roh kebenaran, sekali lagi saya katakan bahwasanya di dalam kaidah Islam, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Roh Kudus membisikkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa kita. Memberikan, menyampaikan wahyu itu kepada baginda. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai roh kebenaran. Karena dia adalah makhluk suci yang mengajarkan kemudian apa yang Tuhan inginkan untuk ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, roh kebenaran itu menyertai kami. Bukan orangnya, bukan hantunya, bukan. Tetapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menitipkan Al-Quran dan hadits. Itulah yang menyertai manusia untuk selama-lamanya. Nah, kalau Anda berbicara bahwa yang menyertai Anda itu adalah, bahwa yang menyertai Anda itu adalah kan dulu kepada Tuhan, baru dia sampaikan. Nah sekarang kalau ditanya, wahai Bu Darni, tolong tanya kepada Roh Kudus Anda yang ada di dalam diri Anda, berapa usia pembatasan wanita bisa dinikahi dalam Kristen? Tolong tanya kepada Roh Kudusnya. Roh Kudusnya apakah langsung menjawab? Ketika Bu Darni tanya, Roh Kudusku, iya Bu Darni, berapa usia wanita bisa dinikahi dalam Kristen? Oh tunggu dulu ya, aku naik dulu ke atas minta kepada Bapak. Karena aku tidak bisa ngomong satu hukum kalau aku tidak mendengar. Aku bukan dari diriku sendiri. Bukan kayak begitu. Bukan kayak gitu. Itu kalau satu Ibu Darni. Orang Kristen itu miliaran. Semua bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus bingung, Roh Kudusnya pusing. Alamak, pusing aku, pecah kepalaku ini. Tidak begitu. Roh Kudus datang mengajarkan kepada satu manusia yang adalah roh kebenaran, lalu dia torehkan kemudian hukum-hukum itu. Hukum itulah yang menyertai manusia selama-lamanya. Makanya dalam Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Juga di dalam Yeremia keluar Yesaya 29 juga diterangkan sama. Apabila ia diberi untuk membaca kitab itu, maka dia mengatakan, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termaterai. Nabi mana yang melakukan itu? Belum lagi di Kisah Para Rasul 3. Bukankah dalam kitab Taurat Musa dinyatakan bahwa Tuhan akan mengutus, membangkitkan seorang nabi yang berasal dari saudaramu. Dan akan terjadi, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dibunuh dari bangsa kita. Apakah itu Yesus? Sementara yang dibasmi Yesus. Sedangkan yang dinubuatkan sama seperti Nabi Musa, justru orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi, akan dilenyapkan selayaknya Nabi Musa. Barang siapa yang tidak menerima Nabi Musa pada saat itu, kata Tuhan, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Maka Nabi yang sama seperti Nabi Musa harus melakukan hal yang sama. Maka hukum-hukum itu bisa ditegakkan. Apa buktinya bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi? Kubacakan dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu.
engkau peringatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu, dengan rohmu, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti berbicara mengenai roh Tuhan, roh kebenaran, itu berbicara mengenai nabi. Maka roh kebenaran itu jelas adalah nabi yang membawa kebenaran. Kita lihat di data lain. Contoh misalnya ketika kita berbicara di dalam bilangan 11 nomor 25. Ini pelan-pelan saya bacakan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian Tuhan mengambil sebagian roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh yang diambil itu ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu diletakkan ke atas 70 tua-tua itu, maka kepenuhanlah mereka sehingga mereka seperti nabi. Jadi roh kebenaran itu adalah nabi. Satu lagi, bilangan 11:29. Tetapi Nabi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi Nabi Musa mengatakan, kalau roh Tuhan itu hinggap pada seseorang, maka orang itu adalah nabi. Yesus pun demikian mengatakan itu di Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas kemudian untuk menyampaikan firman oleh Allah, maka Allah akan menyimpan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Berarti roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu bukan yang ada di Kristen, tetapi roh kebenaran yang datang setelah Yesus adalah seorang nabi. Makanya dikatakan seorang penghibur. Seorang penghibur. Kalau berbicara mengenai seorang berarti manusia. Nah, ini memang berat untuk diterima karena orang Kristen sudah terlanjur secara terstruktur untuk beriman, untuk percaya kepada apa yang mereka imani selama ini. Nah, Al-Quran menerangkan kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, roh kebenaran di situ diterangkan. Kemudian Al-Quran surah As-Saff nomor ayat 6 di situ juga menginformasikan akan datangnya kemudian roh kebenaran. Lalu di dalam Al-Quran ketika dalam Asyura ayat 52 diceritakan tentang roh, Al-Kahfi diceritakan tentang kebenaran di ayat 29, Al-Maidah ayat 48 yang saya sebutkan tadi berbicara mengenai kebenaran, maka sempurnalah apa yang diterangkan di Yesaya 42 nomor 1 bahwa Tuhan memilih hambanya untuk menaruh rohnya di atasnya, bla 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 bla, sampai keturunan daripada Kedar menerima ajaran itu dan kemudian mereka melantunkan lafaz-lafaz baru bagi Tuhan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Belum lagi gemuruh dari desa-desa, kota-kota, bukit-bukit, gunung-gunung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu Tuhan perintahkan. Baiklah katanya, baiklah padang gurun, desa-desa, pulau-pulau, kota-kota, gunung-gunung yang didiami Kedar. Itu jelas itu. Yang didiami Kedar itu Arab. Arab diminta untuk menggaungkan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan Arab hari ini apakah memanggil Tuhan itu dengan panggilan Haleluya, Bapa di surga? Tidak. Tapi mereka menggaungkan kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Kana qamatis salatu, kana qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gunung-gunung, bukit-bukit, pulau-pulau, gunung batu, semua menyerukan suara ini. Dan suara itu digemuruhkan oleh keturunan Kedar dan Nebayot. Itu jelas. Itu fakta. Itu yang ada sekarang, yang kita lihat dengan mata kepala, itu yang terjadi.
Berarti Yesaya 42 itu bercerita tentang keturunan Nabi Ismail digenapi oleh beliau roh kebenaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Bu Darni mati-matian memperjuangkan ingin mendapatkan ijazah Universitas Indonesia, sementara Anda mendaftar tidak pernah, sebab Anda bukan mahasiswa, nggak mungkin mendapatkan ijazah itu. Seperti itu Bu Darni. Silakan. Oke. Silakan. Ya, silakan. ini banyak ini sudah kusata ini. Roh Kudus adalah Jibril, kan gitu. Roh kebenaran adalah Muhammad. Nah, sesuai dalil, Roh Kudus itu akan tinggal di dalammu selama-lamanya. Apa Muhammad tinggal di dalammu? Di dalammu ya Bang Juma? Di dalammu selama-lamanya? Kan tidak. Jadi Muhammad tidak cocok kepada ayat itu. Tetapi yang cocok kepada ayat itu adalah roh kebenaran itu adalah Roh Kudus tinggal di dalammu selama-lamanya. Roh Kudus tidak akan pernah mati. Dia tetap menyertai seluruh manusia itu di dalam kebenaran jika dia membuka pintu hatinya. Tetapi kalau dia tidak membuka pintu hatinya, Roh Kudus itu akan meninggalkannya, akan pergi. Contoh seperti Bang Juma, sudah jelas dalil mengatakan